Nabi SAW di akhir umur beliau sampai masih sempat mengamalkan dan memakai siwak. Padahal Nabi sudah di akhir umurnya, detik-detik meninggalkan alam dunianya, detik-detik akan berjumpa dengan Tuhannya. Nabi terbaring lemah, Nabi tidak bisa duduk, bahkan tidak bisa bergerak. Nabi hanya bisa menoleh dengan kedua matanya, menoleh matanya, tapi sudah tidak bisa ngomong, mengucapkan aja sudah tidak bisa. Detik-detik itu di rumah atau di kamar Sayyidatuna Aisyah, dan di saat itu Sayyidatuna Aisyah didampingi oleh putranya, saudara kandungnya yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saudara kandungnya Sayyidatuna Aisyah. Maka ketika ada Sayyidina Abdurrahman masuk ke rumah tersebut, Nabi itu matanya tertuju ke tangannya Sayyidina Abdurrahman. Jadi matanya seperti ini, melihat tangannya Sayyidina Abdurrahman, dilihat oleh Nabi. Nabi tidak bisa ngomong lagi saat itu. Sayyidatuna Aisyah memperhatikan mata beliau, dilihat kenapa mata Nabi ini kok tertuju ke tangannya Sayyidina Abdurrahman ya. Ternyata yang dilihat di tangannya Sayyidina Abdurrahman ini ada siwaknya. Maka Sayyidatuna Aisyah itu orang yang berakal, cerdas. Nabi tidak bisa ngomong, tapi Sayyidatuna Aisyah faham. Nabi itu melihat terus, berarti nunjukkan apa? Nunjukkan kepingin. Kalau kita melihat sesuatu dengan terus menerus, berarti nunjukkan kita kepingin. Ya, kalau Ustadz misalnya ini, Ustadz bawa kambing oven, ditaruh di piring. Kalian salah satunya ini kalian dilihat terus. Berarti menunjukkan apa? Kalau nak kepingin dia tidak peduli, biasa dia lihat ke atas, lihat kemana, tidak lihat itu. Melihat sebentar mungkin habis itu berpaling lagi. Kali dia. Berarti menunjukkan apa? Itu cukup orang yang berakal harusnya faham. Jadi kalau Ustadz misalnya, Ustadz melihat ya ke arah kipas misalnya, kipasnya mati, dilihat kipasnya, berarti nunjukkan Ustadz apa? Kepingin kipas. Itu ya, al-hakim takfihil isyarah, dikatakan oleh pujangga, orang yang berakal cukup dengan isyarat tanpa harus dengan ucapan. Berarti kalau seorang melihat air terus, berarti nunjukkan dia ingin air. Nah ini Nabi dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah, matanya tertuju ke tangan Sayyidina Abdurrahman, dan ternyata dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah tangan beliau bawa. Berarti Nabi kepingin siwak ini. Diambil siwak itu dari tangan Sayyidina Abdurrahman dan dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah, siwaknya itu kering. Kalau kering langsung dipakai, enak apa enggak? Nah, kasar kan, dan bisa jadi bahkan melukai gusi kalau kering. Makanya sunnahnya dibasahin terlebih dahulu. Sama seperti kalian pakai sikat gigi, kalau kalian mau pakai sikat gigi biasanya dibasahin dulu apa enggak? Ya, tidak pakai kering-kering, enggak enak, tambah luka nantinya. Basahin dulu. Nah, siwak sunnahnya kalau dipakai basahin dulu, biar lembut. Kalau enggak sempat ke hammam, enggak sempat ada air membasahi dengan air, maka dibasahi dengan ludah, biar lembut. Basah, lembut sudah, basah. Dibasahin sama Sayyidatuna Aisyah seperti itu. Sudah lembut, siap dipakai, digosokkan oleh Sayyidatuna Aisyah di gigi Nabi Muhammad SAW, di mulutnya dimasukin, digosok. Nabi kenapa tidak melakukan sendiri? Karena Nabi sudah lemah, sudah menjelang-jelang detik akhir, tidak bisa bergerak, hanya melek aja. Dan di situ Sayyidatuna Aisyah menggunakan siwak tersebut. Tidak lama Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi sampai-sampai akhir hayat beliau, Nabi masih perhatian dengan siwak, ingin menggunakan siwak. Apalagi katanya ulama, siwak ini kalau kita amalkan istiqomah kontinu menyebabkan dua hal ketika kematian. Pertama, menyebabkan matinya seseorang husnul khotimah. Kedua, menyebabkan seseorang ingat untuk mengucapkan zikir la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal
kalau ada seorang yang meninggal dunia dan ucapan terakhir sebelum meninggal la ilaha illallah akan masuk surga. Dan ketiga, ternyata ada 3 manfaat yang berkaitan ketika meninggal dunia kalau dia pakai siwak. Ketiga, yusakhil hurujar ruh, memudahkan keluarnya ruh, memudahkan sakaratul maut kalau dia menggunakan siwak. Itu fadilahnya siwak yang berkaitan dengan kematian.